itulah perintah 11 Maret lahir, ditangani sudah mendekati sore, dan isinya adalah memberikan wewenang kepada saya di yang perlu untuk mengambil tindakan atas nama beliau, gitu, untuk mengamankan daripada perjuangan revolusi dan sebagainya. Itu terus merupakan suatu wewenang yang luar biasa itu. Kompas 14 Maret 1966 memuat salinan Super Semar secara lengkap di halaman 3. Di hari yang sama, dalam berita utama halaman 1, Kompas juga mengabadikan surat pelaksanaan Super Semar yang ditandatangani Soeharto atas nama Presiden Soekarno. Namun ada yang hilang dalam surat tersebut. Klausul 3 dari Super Semar yang menyebutkan bahwa Soeharto melaporkan segala sesuatu yang bersangkut paut dalam tugas dan tanggung jawabnya seperti tersebut di atas, hilang. Dan sejarah kemudian mencatat bahwa Soeharto menggunakan Super Semar untuk berbagai hal atas nama Soekarno tanpa melaporkan segala sesuatunya kepada Soekarno. Tanggapan kaget Soeharto atas Super Semar, inkonsistensi dan manipulasi politik. Super Semar atau Surat Perintah 11 Maret adalah dokumen yang menjadi titik balik dalam sejarah politik Indonesia. Namun hingga kini, naskah aslinya masih menjadi misteri, menyisakan beragam spekulasi dan perdebatan. Soeharto yang menerima surat tersebut mengaku terkejut dengan keberadaannya. Namun, semakin dalam kita telusuri, semakin terlihat inkonsistensi antara ucapannya dan tindakannya. Bagaimana Soeharto mengondisikan situasi politik dan keamanan? Mengapa ia tidak melaporkan segala hal yang diembannya kepada Presiden Soekarno? Apakah ini bagian dari skenario besar menuju Orde Baru? Mari kita telusuri lebih dalam. Segmen 1 dan inkonsistensi pernyataannya. Ketika Super Semar muncul, Soeharto mengaku hanya menjalankan perintah demi menjaga stabilitas negara. Namun tindakan-tindakannya berkata lain. Alih-alih melaporkan secara transparan kepada Presiden Soekarno, Soeharto justru bergerak secara sepihak, mengambil alih kontrol penuh atas negara. Dalam berbagai kesempatan, ia menggambarkan dirinya sebagai penyelamat bangsa. Tetapi fakta sejarah menunjukkan bahwa ia justru menciptakan ketidakstabilan yang menguntungkannya. Segmen 2, Soeharto, Konflik dan Kekuasaan. Soeharto dikenal sebagai sosok yang pandai memainkan situasi. Ia seringkali menciptakan konflik, lalu menawarkan dirinya sebagai solusi. Setelah menerima Super Semar, ia langsung mengambil langkah keras terhadap PKI dan simpatisannya. Ia memastikan lawan-lawan politiknya tersingkir dengan dalih menjaga ketertiban. Keputusannya untuk tidak melaporkan langsung kepada Soekarno menunjukkan bahwa ia memiliki agenda sendiri. Dalam politik, menciptakan ketakutan seringkali menjadi alat efektif untuk mengambil kendali. Dan Soeharto memainkannya dengan sempurna. Segmen 3, hilangnya naskah asli Pomah. Salah satu misteri terbesar dalam sejarah Indonesia adalah hilangnya naskah asli Super Semar. Bahkan sejak era Soeharto hingga reformasi, berbagai pihak terus mencoba mencari kejelasan. Namun hingga kini, keberadaan dokumen asli itu masih menjadi teka-teki. Mengapa dokumen sepenting itu bisa hilang? Apakah ada upaya untuk menutupi kebenaran? Jika naskah asli ditemukan, apakah sejarah akan menulis ulang kisah tentang Soeharto? Super Semar bukan hanya sekadar surat perintah. Ia adalah simbol dari transisi kekuasaan yang penuh dengan manipulasi dan intrik politik. Tanggapan kaget Soeharto atas Super Semar tampaknya hanya bagian dari strategi besarnya. Sejarah mencatat, ia bukan hanya penerima perintah, tetapi aktor utama yang mengendalikan arah politik Indonesia saat itu. Apakah kita akan pernah mengetahui kebenaran sepenuhnya tentang Super Semar? Tuliskan pendapatmu di komentar. Jangan lupa subscribe untuk mendapatkan lebih banyak pembahasan mendalam tentang sejarah dan politik Indonesia. Ketika Soeharto kemudian menjadi presiden, Super Semar tetaplah jadi bahan perbincangan
keaslian dan kebenaran isinya kerap dipertanyakan. Presiden Soeharto bahkan memberikan pernyataan panjang pada 11 Maret 1971 mengenai lahirnya Super Semar. Intinya semua yang ia lakukan saat itu untuk menjaga wibawa lembaga kepresidenan. 5 tahun kemudian, Kompas memuat wawancara Brigjen Nugroho Noto Susanto, Kepala Sejarah ABRI bersama Presiden Soeharto didampingi Mendagri Amir Mahmud dan Menteri Perindustrian M. Yusuf yang kebetulan merupakan 2 jenderal saksi hidup lahirnya Super Semar. Presiden Soeharto menegaskan tidak pernah berusaha merebut kekuasaan dari tangan Presiden Soekarno. Orde Baru telah tumbang, pembicaraan seputar Super Semar makin gamblang. Pada Agustus 1998, Letda Soekarjo Wilarjito, mantan anggota Detasemen Kawal Pribadi Soekarno bersaksi bahwa ia melihat Presiden Soekarno menandatangani Super Semar di bawah todongan pistol FN kaliber 46 terkokang. Kesaksian yang langsung dibantah oleh Jenderal TNI Purnawirawan Maraden Panggabean dan saksi hidup Super Semar Jenderal TNI Purnawirawan M. Yusuf. Kini, keberadaan Super Semar yang asli ada di mana masih menjadi tanya banyak orang. September 1998, Kompas menanyakan keberadaan Super Semar pada Jenderal TNI Purnawirawan M. Yusuf yang melihat langsung penandatanganan Super Semar. Sang jenderal menjawab, "Saya tidak tahu. Tugas saya sudah selesai karena setelah kembali ke Jakarta, surat itu kami serahkan kepada Jenderal Soeharto." Salinan Super Semar yang dimuat Kompas 14 Maret 1966 memang bukanlah naskah yang asli. Namun melalui salinan itu, orang dapat mengetahui isi naskah asli Super Semar. Karena dari 3 versi Super Semar yang ada, yakni versi Sekretariat Negara, versi Pusat Penerangan TNI AD, dan versi Yayasan Akademi Kebangsaan, semuanya memiliki persamaan isi, yakni surat perintah kepada Menpangat Letjen Soeharto untuk mengembalikan keamanan, ketenangan dan stabilan jalannya pemerintahan, serta menjamin keselamatan pribadi dan kewibawaan Presiden Soekarno. Demi kebenaran sejarah, salinan naskah asli dapat digunakan untuk mengetahui isi yang sesungguhnya. Namun, mengetahui keberadaan naskah asli juga tak kalah penting untuk menjaga terang sejarah di Republik ini. Dan saya memang tidak punya maksud untuk menumbangkan Bung Karno, walaupun teman-teman saya, kolega saya telah mengajak, Pak, kekuasaan di tangan kita. Kenapa harus kita tunggu-tunggu? Gitu. Buat sekarang sudah kita gulingkan saja. Saya mengatakan, maafkan, saya tidak mempunyai pikiran di situ karena saya tidak mau meninggalkan sejarah titik hitam dalam kertas putih kepada kehidupan angkatan perang kita.